Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita dengan membaca buku Pengantar Ilmu Waris. Dan kita sampai pada pertemuan yang keempat yang akan membahas tentang rukun, syarat, dan pembatal wasiat. Bagi Anda yang memiliki buku, silahkan dibuka halaman 30. Rukun artinya unsur. Sehingga rukun wasiat berarti unsur apa saja yang terlibat dalam kegiatan wasiat. Dan rukun wasiat ada 4. Ya. Tapi di situ tertulis ada 5. Rukun wasiat ada 5, ada ganti. Ada 4. Salah angka. Yang pertama adalah al-musi. Al-musi artinya orang yang memberikan wasiat. Berarti si calon mayit. Yang kedua adalah al-musalahu. Orang yang mendapatkan manfaat dari wasiat. Dan itu bisa bentuknya personal maupun lembaga. Al-musalahu, pihak yang mendapatkan manfaat dari wasiat, itu bisa bentuknya personal atau lembaga. Yang ketiga adalah al-musa ilai. Al-musa ilai atau disebut juga dengan al-wasi. Artinya orang yang mendapatkan amanah untuk menunaikan wasiat. Kemudian yang keempat adalah al-musa bihi. Al-musa bihi artinya objek. Objek yang dijadikan sebagai objek wasiat. Saya kasih permisalan, si A berwasiat di hadapan 3 anaknya agar uang 20 juta diserahkan ke pesantren Al-Hidayah. Maka dari satu kasus ini, kita bisa membuat rincian, si A berarti sebagai al-musi, orang yang berwasiat. Dan syarat si A berwasiat berarti apa? Dia harus masih hidup, karena kalau sudah meninggal, tidak lagi dianggap sebagai, dan tidak mungkin berwasiat. Yang kedua, pesantren Al-Hidayah. Berarti dia sebagai al-musa lahu. Pihak yang mendapatkan manfaat dari wasiat. Yang ketiga, 3 anaknya yang disebut dengan al-wasi. Dan yang keempat adalah uang senilai 20 juta yang disebut dengan al-musa bihi, objek wasiat. Baik, insya Allah cukup mudah untuk dipahami. Berikutnya kita beralih kepada syarat wasiat. Ada beberapa syarat. Syarat berarti ketentuan agar unsur yang ada dalam kegiatan wasiat, dia bisa melakukan wasiat secara sah. Ketentuan yang harus ada pada masing-masing rukun, pada masing-masing unsur wasiat, agar wasiatnya berlaku sah. Ada beberapa ketentuan, baik ketentuan yang berkaitan dengan al-musi, al-musalahu, al-wasi, dan al-musabihi. Pertama, syarat yang berlaku untuk al-musi, yaitu pemberi wasiat. Pertama, pemberi wasiat harus orang yang memiliki kelayakan dalam berwasiat. Dan disebut memiliki kelayakan apabila dia berakal, tamyiz, dan rasyid. Rasyid artinya punya kedewasaan. Disebutkan dalam Muwatta Imam Malik bahwa Umar menerima wasiat dari seorang gulam. Gulam artinya anak yang dia mendekati balik atau sudah balik. Anak di usia remaja. Dari Ghassan. Disebut dalam riwayat yang lain, usia gulam itu adalah 10 tahun. Jadi gulam itu di atasnya tifl. Kalau tifl, dia masih bayi atau masih anak-anak. Usia TK, SD,
ke bawah to tifl. Kemudian di usia ketika anak-anak itu sudah atau mendekati balik disebut gulam. Yang kedua, pemberi wasiat adalah pemilik objek yang dia wasiatkan. Berwasiat dengan objek milik orang lain tidak berlaku. Yang ketiga, pemberi wasiat tidak memiliki utang yang menghabiskan seluruh hartanya. Jika dia memiliki utang yang menghabiskan seluruh hartanya, maka wasiatnya tidak berlaku karena pelunasan utang lebih didahulukan dibandingkan wasiat. Meskipun apa yang dia ucapkan, jadi tetap berlaku, namun nanti didahulukan utang daripada wasiat yang disampaikan. Baik, selanjutnya kita beralih ke syarat untuk al-musalahu, syarat untuk penerima wasiat. Yang pertama, dia bukan ahli waris. Wasiat untuk ahli waris tidak sah berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wasiyata liwarithin, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian syarat yang kedua, penerima harus tertentu. Termasuk tertentu adalah dijelaskan berdasarkan kriteria. Seperti orang miskin di kampung ini, atau apa misalnya masjid di kampung ini, atau yang semisalnya. Jika penerima tidak jelas tanpa kriteria, maka tidak sah sebagai penerima. Misalnya ada orang yang berwasiat, saya wasiatkan harta saya senilai 10 juta untuk masyarakat. Nah, masyarakat kan terlalu umum. Maka kita akan kebingungan ketika menentukan siapa masyarakat yang dimaksud. Karena itu harus ditambahkan kriteria, misalnya masyarakat di kampung A, masyarakat di kampung B. Atau masjid di kecamatan A, atau di padukuhan B, atau yang lainnya. Berikutnya, penerima wasiat bisa memiliki. Jika penerima wasiat tidak bisa memiliki, seperti orang yang sudah mati, maka wasiatnya tidak berlaku. Termasuk yang bisa memiliki adalah janin, karena dia hidup dan berhak memiliki. Namun jika janin ini mengalami keguguran atau lahir mati, maka wasiatnya batal. Sehingga ketika ada calon mayit, dia berwasiat, saya berwasiat untuk menyerahkan 10 juta dari harta saya setelah saya mati ke anaknya si A. Dan anaknya si A itu adalah bukan ahli waris. Yang saat itu anaknya si A masih berada di kandungan ibunya. Mungkin dia berutang budi kepada si A, dan dia belum bisa memberikan balasan kepada keluarganya si A. Akhirnya diakasikan ke anaknya si A. Hukumnya diperbolehkan. Yang keempat, penerima wasiat bukan pembunuh pemberi wasiat. Jika setelah pernyataan wasiat, lalu penerima wasiat membunuh pemberi wasiat, maka wasiatnya batal. Dan ini dikiaskan dengan warisan. Karena termasuk di antara penghalang terjadinya warisan adalah ahli waris membunuh si pemberi warisan. Kemudian yang kelima, penerima wasiat mau menerima objek wasiat. Jika penerima wasiat menolak setelah kematian, jika penerima wasiat menolak setelah kematian, bukan sebelum kematian ya, setelah kematian pemberi wasiat, maka harta dijadikan sebagai warisan. Dari sini kita bisa mendapatkan kaidah, wasiat yang gagal, harta kembali menjadi milik ahli waris. Wasiat yang gagal, harta kembali menjadi milik ahli waris. Si A berwasiat, saya akan serahkan uang 10 juta, saya berwasiat untuk menyerahkan uang 10 juta kepada si B, jika saya mati. Dia sampaikan itu dalam kondisi sakit parah, dan dia merasa kayaknya sudah dekat dengan ajalnya. Lalu ternyata Allah kasih kesembuhan. Dia sehat, sembuh. Selang sekian bulan, si B kecelakaan mati. Baik, di sini si A sudah pernah berwasiat. Dan wasiatnya ini tidak batal. Namun, ketika si B mati lebih dulu dibandingkan si A, maka 10 juta yang dulu mau diwasiatkan oleh si A, gagal.
menjadi milik si B. Selanjutnya dikembalikan kepada ahli waris. Sehingga dia menjadi hak milik ahli waris. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.